Halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FL Indonesia. Jadi cukup lama kita kita kemarin sih sempat sih, tapi live. Cuman kita coba lagi untuk memberikan petuah-petuah di game week ke-32 terkait pemain dan sebagainya lah. Tapi seperti biasa kita untuk game week kali ini dari Bacotin nggak ada bintang tamu, kita cuma bertiga. Nah itu Ustadz. Anjir. Baru. Ada Raka, gua, dan Bayu. Bintang tamu berarti ya? Iya. Tapi seperti biasa di game week Di game kali ini kita akan membahas tentang di segmen saat itu ada strategi transfer dari kita bertiga, yang kedua adalah best bacotin, dan yang ketiga adalah pemilihan kapten. Jadi langsung saja untuk segmen 1 strategi transfer. Gimana, Bay? Sebelumnya game week lalu kita lumayan sukses ya, 88 poin ya, karena dapat Lingard, Iheanacho, Pereira, karena kan pada susah nonton nih karena live kemarin ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan nonton sampai habis tuh kelihatan poinnya lumayan lah, 88 poin. Dan sebelum masuk ini kita juga balik lagi. Iya, kita ngucapin dulu selamat bulan Ramadan. Semoga berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, kalau masuk ke strategi transfer, gua langsung transfer out DCL karena cedera dan mainnya juga udah mulai gak jelas. Gua lah masukin Iheanacho dengan performanya lagi dapat kepedean. Striker kalau misalkan udah lagi trennya bagus biasanya masih berlanjut, apalagi jadwalnya bagus banget buat Iheanacho gitu. Oke, selain Nacho ada lagi nggak, Bay? Gak ada, karena gue cuma punya satu free transfer doang. Gitu, mantep dah. Oke, kalau lu gimana, Rak? Kalau gue sama sih, karena gue punya sebetulnya. Tapi di tim gue masih punya Son yang ternyata, gue masih punya Bale. Yang dulu gue transfer, gue ganti, gue tuker ya, Son ke Bale. Nah ternyata Bale ini setelah dia mengatakan bahwa dia tidak ingin memperpanjang masa peminjamannya di Tottenham, itu dia kemarin dicadangkan gitu. Jadi menurut gue agak sayang gitu dengan pemain dengan harga semahal Bale itu untuk poin cuma dapat 1, cuma main 8 menit gitu. Menurut gue itu agak sayang, jadi gue agak galau sebenarnya, apakah gue akan transfer balik Son ke Bale atau gue keluarin DCL untuk ambil Lacazette gitu. Karena kalau dilihat dari fixernya Arsenal nih oke nih ke depannya. Tapi ya itu balik lagi, gue masih mengkalkulasi dengan double game week-nya Tottenham apakah akan bisa mengcover poin gue. AZ atau balikin Son ke tim gue. Oke. Itu dong, Rak. Yoi. Lanjut ke gue ya. Kalau gue kemarin kan punya Vardy tuh. Memang sekarang pemetaan striker itu ya kalau nggak ke Kane, ke Vardy untuk yang premium ya. Cuman untuk musim ini yang premium itu agak sayang juga ya kalau gue pertahanin. Jadi gue mencoba mengalihkan investasi ke tengah aja. Jadi untuk game week besok duit yang dari Vardy gue transfer out, kemudian gue masukin tandemnya Iheanacho. Itu doang sih. Kemudian nanti untuk strategi game week ke-33 gue baru transfer untuk investasi ke lini tengah. Gitu doang. Gue rasa sih cukup punya Bamford, Nacho sama satu striker lagi lah. Itu udah cukup bagus kalau menurut gue sih di depan. Jadi ya transfer gue kali ini ya nggak begitu gimana gitu. Cuman ya keluarin Vardy sama masukin Nacho. Udah itu doang. Tukeran ya. Sayang cuy, Vardy mahal tapi poinnya 1 doang. 2. Iya sama kayak Bale gue itu kan. Jadi ya bete. Oke. Cukup kali ya? Oke. Kemudian kita lanjut
best bacotin. Apa coba? Lama jadi. Best bacotin. Lupa deh anjir. Oke, best bacotin. Sebutin. Best bacotin itu kita memakai formasi 3-5-2. Besok ada yang double game week juga ya? Ada Spurs. Ada Tottenham. Nah, Spurs. Oke, kita mulai aja. Ada di kiper itu ada Loris. Gimana? Ya Loris alasannya Loris. double. Nah. Terus Terus lawannya gue juga jelasin nih. lawannya juga Everton sama Southampton yang lagi susah buat mencetak gol. Kayak kehilangan kapasitas. Jadi ngambil satu defensif di tim yang double game week kayaknya oke gitu. Oke, pemain berikutnya kita ke back. Yang pertama itu ada asetnya Arsenal, Rob Holding. Mana nih besok lawan Fulham, Bay? Rob Holding sebenarnya alasan utamanya selain lawan Fulham juga dia murah ya. David Luiz kan masih cedera. Rob Holding kayaknya masih jadi pilihan buat pelapisnya David Luiz nih. Kemarin mainnya lumayan bagus ya, pas kena ngebantai dengan harga 4,2 kayaknya worth it sih buat diambil. 4,2. Apalagi jadwalnya lumayan bagus sih, cuman yang berat di terakhir itu lawan Everton dan Chelsea. Kayaknya Rob Holding bisa jadi Everton ya. Dia bisa kita hold sampai game week 35 sih. Iya, budgeted banget dah Untuk Rob Holding, budget banget. Gitu. Terus berikutnya back kedua kita ada Ruben Santos Dias yang kemarin nggak main sebetulnya. Kemarin kemungkinan dia kelihatannya sih kemarin diistirahatin aja sih Dias nih, karena nggak ada isu apa-apa, nggak ada isu indisipliner, isu cedera gitu. Besok lawannya Aston Villa yang ya dia dengan istirahat yang cukup banget, walaupun nanti akan main di Champions ya, kita lihat apakah dia cedera atau enggak. Tapi untuk kondisi sekarang dia belum main di Champions. Ini pilihan yang oke lah untuk defendernya City. Bijak ya. Oke. Terus terakhir kita ada ini back andalan kita di musim kemarin sebenarnya. Iya. Romain Saiz. Dia kembali lagi. Besok lawan Sheffield ya. Ya lawan Sheffield yang udah kalau gua nggak ada harapan kayaknya. Gimana nih? Kalau gue sih ngelihat memang patut diperhitungkan sih back dari Wolves, apalagi melawan Sheffield ya. Gue rasa juga jadi momentum kebangkitan Wolves, dan Sheffield juga lagi jelek banget ya serangannya. Jadi bukan tidak mungkin untuk yang game week kali ini Saiz bisa 6 poin sih minimal, itu menurut gue. Iya benar. Oke. Selanjutnya kita beralih ke midfielder tentunya di musim untuk minggu ini kita pasang 5 midfielder, minimal midfielder yang mungkin bisa dibilang premium dan produktif semua ini. Jadi musim ini agak ada pergeseran untuk midfielder ya. Musim lalu kita banyak banget ambil salah gitu. Iya. Jadi musim ini agak banyak pemain midfielder yang sebetulnya kurang premium atau hampir premium dengan harga yang masih di bawah 10 tapi bisa perform bagus gitu. Yang pertama kita ada pemain yang agak mahal sih ini, Bruno Fernandes, Mi. Gimana Mi besok lawan Burnley? Besok lawan Burnley. Cuman ini juga ya bisa jadi ini juga, soalnya kan tiap kali Pogba main si Bruno ini kadang sial poinnya gitu. Cuman untuk kali ini iya melempem. Cuman untuk game week kali ini gua rasa sih mitos itu bakal terpecahkan, dan besok juga minimal 1 assist sih doi besok. Burnley walaupun pertahanannya rapat, tapi dengan kehadiran Bruno bisa diharapkan dapat membuka ruang lah buat Rashford juga dan yang lainnya. Apalagi Greenwood sekarang kan lagi bagus-bagusnya nih. Jadi perpaduan antara Bruno, Greenwood, dan Rashford bisa berbuah hasil manis lah untuk poin Bruno besoknya. Udah itu aja sih kalau Bruno. Masih ya, layak buat jadi Bruno kayak jadi kemarin pertandingan terakhir dia kayak
ngasisin tukang asis sih. Jadi kayak agak sial aja, harusnya dia dapat poin. Jadi harusnya pas lawan Burnley ada kemungkinan buat return. Oke. Bentar, ini error. Selanjutnya Main berikut. Selanjutnya kita ada Mohamed Salah. Bye, kasih tauin, Bye. Salah, lihat mainnya tetap berbahaya dia. Tetap paling konsisten. Dan besok lawan Leeds yang tahu sendiri di pertandingan pertama kemarin golnya banyak kan. Pertandingannya dan kayaknya bakal terulang lagi sih. Apalagi dua-dua tim ini kayaknya pengen nyari spot yang bagus buat di akhir musim. Kemarin kan 4-3 tuh dia juga nyetak 3 gol. Salah sebenarnya juga opsi buat kapten sih, tapi dia kan kalah menariknya dengan Spurs karena kan Spurs double. Jadi Salah harusnya tetap menjadi pilihan yang utama buat game ini walaupun kita belum tahu nasibnya nanti pas lawan Real Madrid nanti malam. Madrid ya. Oke. Setelah Salah, selanjutnya kita ada andalannya Tottenham Hotspur, Heung-min Son. Son nih kemarin dia nyetak gol ya setelah beberapa game week, dua game week dia ngeblank itu, tapi dia kemarin bisa nyetak gol dan ini bisa jadi momentumnya ada gitu untuk Son, apalagi besok lawannya Everton yang kita tahu sendiri juga Everton di kandang itu dia nggak main nunggu gitu. Everton juga akan berinisiatif nyerang. Nah ini cocok banget lawan Spurs yang akan mengandalkan counter attack, mengandalkan speed dari si Son ini gitu. Jadi untuk lawan Everton dan juga berikutnya lawan Southampton ini menggiurkan sekali sih asetnya Tottenham ini, terutama si Son ini gitu. Jadi kita ambil Son alasannya karena itu. Oke. Berikutnya nih kalau gue yang jelas. Ada Mason Mount. Jelasin lah. Mason Mount nih. Kalau gitu gue harus jelasin Son ya tadi ya. Si Mount ini dia dua game week terakhir lah, 3 game week terakhir ini dia selalu mencetak poin ya. Di game week 30, 2 game week terakhir dia selalu mencetak gol, dan Mount ini menjadi perannya itu sangat sentral di Chelsea gitu. Walaupun dia main terus ya. Semalam juga dia lawan Porto dia main walaupun nggak main full. Tapi menurut gua ini agak tricky sebenarnya. Mount ini sebagai gelandang yang bisa mencari lubang di pertahanan lawan. Tapi juga staminanya nih agak mengkhawatirkan gitu, karena dia selalu dimainkan sama si Tuchel. Walaupun besok lawannya Brighton yang tahu sendiri sekarang defensifnya udah nggak sebagus di awal-awal musim. Jadi Mount ini bisa jadi second striker mungkin ya untuk Chelsea, bisa mencetak gol ke Brighton gitu. Oke ya, lanjut ya. Oke. Lanjutnya ini jagoannya Fahmi nih, Jesse Lingard. Lingard betul-betul bertransfer, membuktikan dirinya pantas oleh. Iya benar-benar deh. Kemarin gak layak di MU, sekarang benar-benar membuktikan kalau dia benar-benar layak berada di tim inti MU. Harusnya sih. Cuman gue ngelihat memang kepercayaan dirinya Lingard ini kembali lagi gitu. Dari buktinya ya bisa kita lihat dari shoot-shootnya dia juga udah berani nge-shoot, membuka ruang seperti itu, pergerakannya memang betul-betul mematikan gitu. Jadi PR-nya West Ham ini gimana caranya bisa mempermanenkan Lingard di musim depan sih kalau menurut gua. Dan untuk kali ini Lingard pantas ada. Ya kan West Ham sekarang lagi berjuang ini, lagi nego-nego buat transfer Lingard kan, tapi nggak tahu ya dari MU gimana. Cuman ya untuk game kali ini yang gue bilang Lingard layak ada di starting 11 buat minggu ini, gitu aja sih. Iya, lawannya Newcastle juga kan, walaupun Newcastle lagi ini juga. Iya, pergerakannya sangat dibutuhkan. Seperti yang kita bilang kemarin kan, dia jadi posisi striker. Kehilangan Antonio, dia jadi posisi striker. Malah Bowen yang menggantikan posisi dia gitu. Dia bakal jadi striker. Peran ya? Iya.
Oke, selanjutnya ini yang tadi di transfer sama si Bayu nih. Henacho. Sebenarnya mau jangka panjang juga sih, jadwalnya juga bagus. Dia benar-benar jadi ujung tombak. Vardy malah jadi yang jadi melebar. Iya, melebar buat ngasih umpan-umpan dia. Henacho sebenarnya kalau dikasih peluang ternyata klinikal juga ya, anjir gue lihat. Berkali-kali maksudnya tenang gitu loh. Sayang banget striker kayak gitu cuma jadi cadangan gitu. Kayaknya memang sih dia sih sampai akhir musim sih worth it banget buat diambil sampai akhir musim, apalagi dari cederanya Barnes, kemarin juga cederanya Madison, dia jadi ada kesempatan gitu loh. Belum buktikan. Iya, masih berapa sih umur sih? Perasaan bagus kan dia akademinya City ya? Akademinya City dia. Ya, akademi City. 21 apa ya? 26 lah kalian 26. Oh, salah gua. 25 berarti. Iya, sih lumayan lah. Nah, itulah. Harusnya bakal dimainin terus nih dia, dan posisinya pasti jadi nomor 9 ya sekarang. Vardy malah agak melebar. Seumuran nama gue ya? Ya mukanya juga sama lu. Terakhir kita ada Asue. Kalau lu nyamain. Iya. Umurnya doang. Harry Kane nih, dia kan Harry Kane nih. Aduh, walaupun busuk kemarin. Tapi ya cuman ini aja dari FOMO juga. Kalau kita nggak ngambil dia double game week, dan juga misalkan lagi garang-garangnya bisa 2 gol minimal. Pilihan aman sih buat double game week ini kalau gue bilang Kane. Karena double game week lawannya Everton dan Southampton yang masih lagi menurun banget performanya, apalagi Southampton. Kane udah pasti main 2 game kalau nggak ada hal aneh-aneh. Double game week main 2 game, lawannya nggak terlalu berat, ya no brainer buat ngambil sih kalau gua. Dia juga sebenarnya gini, kepemilikannya tuh tinggi ya, hampir 50%. Iya. 9,8. Nah ini kalau misalkan kita nggak punya dan dia meledak, wah panah merah sih fix. Iya, maksudnya panjang seminggu full lu bakal deg-degan terus tuh, nggak baik menurut gua, nggak baik buat jantung, buat pikiran ya itu. Buat asam lambung ya. Iya. Oke, kaptennya siapa Mi? Best 11 kita Mi? Kaptennya Lingard. Salah. Ngasal loh nih orang. Lah kan nanya gua. Ya. Jadi sekalian aja pemilihan kapten kita masing-masing aja. Oke. Ya. So pemilihan kapten dari gua dulu ya. Ya. Kapten gua segmen 3 ya. Segmen 3, pemilihan kapten. Oke, pilihan kapten gua untuk game week 32 ini, kemarin gua udah mengkaptenkan dia juga sih. Jadi gua akan mengkaptenkan dia kembali karena dia double game week di game week ini ya. Harry Kane. Kemarin dia memberikan poin gue yang cukup banyak, dan besok akan gue percayakan buat kapten, dan kemungkinan gue akan menggunakan triple kapten untuk Harry Kane. Wow. It's now or never, dude. Tolong komenin. Ini arah gue udah bener apa belum nih untuk men-triple kapten kan Harry Kane? Udah bener, mau kapan lagi? Game week nggak ada lagi kan ya game week ya? Kayaknya 25 masih ada. Kayaknya masih ada, tapi belum tahu. 35. Dan ngelihat Kane yang dapat dua pertandingan udah nggak keganggu, Champions juga itu lagi ngejar posisi 4 lawan Everton dan Southampton. Kalau gue juga kalau masih punya, gue bakal triple kaptenin. Oke. Gitu. Makin mantep gue. Gimana lu Mi? Kapten lu siapa Mi? Kapten gua Salah. Antara Salah sama Bruno sih sebenarnya. Pasti nggak punya Harry Kane ya? Ya tahu. Ya kan? Ternyata itu alasannya kan? Gak punya gua.
Alasannya kenapa kaptennya salah karena nggak punya Harry Kane. Yo. Ya, betul. Tapi lu nggak punya alasan aset tepat. Spurs sama sekali ya, Mi? Nggak punya. Bel udah gua jual. Ken, aduh, malas gua mau Mourinho sekarang mah. Takut. Gua kan lagi ngejar-ngejar juga nih, lagi memperbagus poin. Berharap sama Tottenham di akhir musim bukan sesuatu yang bagus. Banyak sih yang bagus kayak Liverpool, West Ham. Gua mau menggantungkan diri aja ke situ, kedua tim itu. Tottenham jangan lah. Awas mati menggantungkan diri lu. Oh, iya. Tapi Tottenham ini lagi mengejar zona Eropa loh. Jangan salah. Itu yang bikin mereka akan semangat. The special one, nggak mungkin dia nggak mau main di liga di zona Eropa gitu. Special one loh. Tapi jatahnya untuk musim ini ya Liga Malam Jumat doang. Ngelihat performanya kayak begitu. Oke, Bay. Lo gimana, Bay? Gua Harry Kane dengan alasan yang tadi. Aduh. Tapi kapten lu, kutukan kapten lu gimana sih, Bay, sekarang, Bay? Kayaknya udah aman. Kemarin kan gua 2 game week beruntun oke dapat kapten itu. Salah, terus juga siapa gue? Raka kayak ini sampai jadi nggak ya triple captain? Iya. Khawatir gue, makanya yang gue tanyakan bukan alasannya kenapa milih Kapten Kane. Pertanyaan gue adalah kutukan lo gimana, Bay? Sudah selesai, tenang. Gue khawatir nih, udah selesai ya? Udah selesai, oke ya? Gue 2 Aman game nih week ya. aman kok. Iya 2 game week aman. Kalau mau lebih yakin lagi, Bayu suruh ganti foto profil. Nah, itu biasanya cocer itu. Oh iya benar. Kalau udah merasa yakin banget biasanya gue. Oh gitu ya, berarti belum yakin banget sekarang. langsung. Belum, nanti kita Oke, lihat. gimana Kali deh? aja detik-detik. Oke, Oke, Oke. cukup Pak. Gue mau ibadah. cukup, Mi. Lama-lamaan. Closingin, Mi. Closing. Tutup. Oke. Hmm. Untuk game kali ini cukup ya. Jadi nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah buat game kali ini. Dan mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa ketemu lagi dengan keadaan sehat walafiat dan bisa memposting video lagi. Oke ya. Yoi. Sip. Oke, selamat Terima kasih menjalankan banyak, ibadah puasa dan bagi yang menjalankan. Sampai Oke, jumpa. dadah. Selamat